Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini, kita akan mencoba berdiskusi dan mengerjakan tugas yang ketiga dari tugas agama, yaitu kita berdiskusi tentang ekonomi, adanya sistem ekonomi agama Islam yang diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem konvensional. Nah, di sini saya berlaku sebagai moderator di diskusi kali ini. Nama saya Muzakir Abdul Hafiz dengan NPM 2020 465 001115. Nah, jadi pada kali ini untuk kedua belah pihak, untuk pro dan juga kontra, silakan mengutarakan pendapatnya. Dan untuk rundown acaranya kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari yang pro, selanjutnya dari pihak kontra. Nah, setelah itu menjabarkan apa yang ingin dijabarkan oleh masing-masing pihak. Dan selanjutnya setelah itu saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dan juga menutup diskusi. Mungkin untuk pembukaan itu saja. Saya akan mulai dari pihak pro dulu untuk mengenalkan dirinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nurdiansa, NPM saya 2020 46500071. Saya mendukung diterapkannya ekonomi Islam di Indonesia karena selain menghindari riba di dalam sistem ekonomi Islam juga membuat konsep intribusi dengan syarat dengan nilai keadilan, moral dan norma. Bila diterapkan dengan baik di negeri ini, sesungguhnya sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bila lembaga-lembaga ekonomi di negeri ini bersatu padu menerapkan, maka akan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Saya juga setuju apabila sistem ekonomi konvensional dihapus, karena ekonomi konvensional yang menerapkan adanya sistem bunga berbeda dengan sistem Islam yang menawarkan sistem bagi hasil. Dengan adanya praktik riba justru akan semakin memperlihatkan kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, sudah selesai ya untuk penjelasan dari pihak pro. Selanjutnya, saya bakalan serahkan kepada pihak kontra untuk menjelaskan dan juga perkenalan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Miftahul-Huda dari kelompok 13 ingin memberi sedikit penjelasan tentang ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu berbeda dengan ekonomi syariah. Yang membedakan itu adalah kegiatannya. Pertama, ekonomi konvensional menjalankan sebuah kegiatan di berbagai bidang usaha, sedangkan ekonomi syariah hanya menjalankan kegiatan usaha yang halal saja. Kedua, aspek hukum. Ekonomi konvensional didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Tiga, sistem keuntungan. Ekonomi konvensional mendapatkan keuntungan didapatkan dari bunga atau riba, sedangkan pada bank syariah dari bagi hasil antar kedua belah pihak. Keempat, berdasarkan orientasi. Ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan semata, sedangkan ekonomi syariah selain berorientasi pada keuntungan juga berorientasi pada kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedua kubu sudah menyatakan pendapatnya. Dari pihak kontra sudah menyebutkan kelebihan dan mengapa alasan-alasannya dalam ekonomi Islam dan juga
yang kontra sudah lebih jelas karena dia sudah menyebutkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari dua sistem tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, sistem ekonomi Islam mungkin adalah pilihan terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena ini sistemnya dibuat oleh Allah ya, dari Quran, dari kitab yang memang sudah jelas dari Allah itu. Sedangkan jika sistem konvensional itu diatur oleh undang-undang, dan undang-undang itu ditulis oleh manusia. Karena pada dasarnya itu manusia lebih condong kepada mereka sendiri karena mereka mempunyai hawa nafsu dan mungkin ada menang sendiri gitu ya. Jadi gitu. Dan sistem konvensional ini lebih mengarah ke kapitalisme karena ya sudah dijelaskan bahwa sistem ekonomi konvensional itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau untuk ekonomi Islam itu tidak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya karena ya keuntungannya itu baik lagi. Kita ada bukan sama rata, jadi lebih kayak bisa bermanfaat bagi orang miskin gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita gitu ya, berzakat gitu ya. Dan juga seharusnya memang ya harus diterapkan itu biar memang ada kesejahteraan ya, karena di dalam Indonesia sendiri itu dengan memakai sistem ekonomi konvensional itu banyak yang sebenarnya tumpang tindih gitu, ekonominya tidak stabil gitu. Malah sekarang orang-orang yang ada di atas malah ditindas gitu ya. Oke, segitu saja kesimpulannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Untuk kita kelas S1 DKV, S1A dari kelompok 13, terdiri dari 3 orang, saya Muzakir Abdul Hafiz, Nurdiansyah dan juga Dimas Miftahul Huda. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.